Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita ketemu lagi, kita berjumpa kembali. Dan saya percaya saudara-saudara ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pagi hari ini saya ingin men-sharingkan apa yang saya dapati dan apa yang saya temukan di dalam Markus pasal yang ke-12. Tentang penulis ingin mengungkapkan satu peristiwa yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Baik dia mengajar, bahkan dia menegur, serta dia mengingatkan para murid-murid. Yang pertama, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa Allah ingin menyelamatkan manusia, umat kepunyaannya itu, dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah ingin menyelamatkan manusia, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia, umat kepunyaannya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan ini melalui perumpamaan yang begitu luar biasa diungkapkan, ditulis oleh penulis kitab Markus pasal yang ke-12 itu. Di mana Tuhan Yesus menceritakan bahwa ada seorang pemilik kebun dan dia menyewakan kebun itu kepada penggarap untuk digarap. Kemudian setelah terjadi dan ada penggarap, si pemilik kebun ini pergi. Dan waktunya, musimnya untuk menghasilkan, si pemilik ini mengutus hambanya untuk meminta hasil daripada kebun sebagian itu. Tapi apa saudara-saudara, dalam cerita ini diungkapkan bahwa penggarap itu memukul. Bahkan orang-orang yang disuruh oleh pemilik kebun ini disuruh pulang setelah dipukulnya tanpa membawa apa-apa. Kemudian pemilik ini pun menyuruh hamba yang lain. Tetapi hamba ini juga bukan saja dipukul, bukan saja tidak membawa pulang apa, tetapi dia tidak pulang. Dia tidak kembali kepada pemilik kebunnya. Karena apa? Dibunuh oleh penggarap-penggarap kebun. Sehingga akhirnya pemilik ini berpikir, oh mungkin karena itu hamba sehingga mereka tidak menghargai, bahkan mereka tidak mungkin karena hamba ya sudahlah, tidak dihargai, tidak direspon. Mungkin kalau anak yang saya utus, pasti mereka akan merespon untuk memberi sebagian hasil daripada kebun itu. Dan akhirnya pemilik kebun ini mengirim anaknya. Tapi saudara-saudara, dalam cerita ini, si penggarap bukan lagi mengerti atau memberi sebagian hasil daripada hasil kebun itu, tetapi malah membunuh anak yang sebagai ahli waris daripada pemilik kebun ini. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus ingin menggambarkan bagaimana ia datang. Allah sudah mengutus para hamba-hambanya untuk menyelamatkan manusia. Tetapi semua ditolak oleh manusia. Bahkan manusia membunuh para hamba-hamba yang Allah kirim. Sehingga pada akhirnya
Allah mengirimkan anaknya sebagai ahli waris daripada kerajaan surga. Anak yang dikasihinya untuk menyelamatkan manusia, umat kepunyaan Allah itu sendiri. Sehingga mereka boleh bebas dari dosa, mereka boleh diselamatkan, mereka tidak lagi mati, tapi memperoleh hidup yang kekal. Tetapi itu pun kalau kita melihat ke depannya, Tuhan Yesus pun dibunuh. Tuhan Yesus harus mati untuk menggenapi rencana itu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu luar biasanya pengajaran Tuhan Yesus ini. Sehingga orang Farisi yang mendengar itu, mereka merasakan bahwa, oh, yang dimaksud ini adalah kami. Dan semakin bencilah orang Farisi. Semakin bencilah. Jadi yang pertama, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang mau dilakukan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dunia ini, dan dia harus mati, supaya umat manusia, milik kepunyakannya itu, boleh selamat. Tidak mati kekal, tapi memperoleh hidup yang kekal. Hal inilah yang membuat semakin orang Farisi benci terhadap Tuhan Yesus dari pengajaran-pengajarannya. Sehingga di ayat-ayat berikutnya, saudara-saudara, yang kedua saya temui, orang Farisi ingin menyudutkan Tuhan Yesus, ingin menjebak Tuhan Yesus, karena mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-37. Jelas kita bisa melihat semua ini, saudara. Begitu gencarnya orang Farisi menanyakan sesuatu kepada Tuhan Yesus untuk menjebak dia. Tapi saudara-saudara, saya bersyukur lagi. Saya bersyukur lagi kepada penulis kitab Markus ini. Karena apa? Dia menceritakan begitu hebatnya Tuhan Yesus menjawab semua itu. Orang Farisi tidak tahu, tidak mengerti, bahkan tidak mau tahu siapa orang yang dihadapinya. Dengan siapa mereka berkata-kata. Dengan siapa mereka berhadapan. Mereka tidak tahu. Tapi saya bersyukur penulis mengungkapkan ini. Bahwa dia itu Tuhan. Makanya dia tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Bahkan di dalam pencobaan di bukit, iblis tidak mampu menggoyahkan Tuhan Yesus. Karena dia Tuhan. Orang Farisi tidak tahu untuk hal itu. Orang Farisi tidak mengerti untuk hal itu. Tapi saya bersyukur. Penulis mengungkapkan. Jadi yang pertama, saudara-saudara yang kasih lihat Tuhan, kita harus tahu di abad sekarang dan percaya dengan sungguh. Tidak perlu lagi kita mencoba mencari-cari siapa Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus. Kenapa banyak orang mengatakan Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan di dalam Alkitab. Oh, tidak perlu lagi kita mau mengotak-atik itu. Karena apapun Tuhan Yesus Tuhan. Dan itu diperlihatkan oleh penulis kitab Markus pasal 12. Begitu hebatnya Tuhan. Saya nggak punya kata-kata hebat yang saya keluarkan itu tidak ada artinya. Yang sebenarnya Tuhan Yesus itu lebih maha hebat, maha semuanya. Sehingga ia boleh menjawab semua pertanyaan-pertanyaan daripada orang Farisi.
Yang kedua, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, digambarkan bahwa Tuhan menjawab semua itu karena hebat, karena luar biasa Tuhan. Itu manusia saya berkata itu. Tetapi saya mau berkata begini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan, kita harus belajar dari Tuhan. Dia menjawab itu dengan kuasa. Dia menjawab itu dengan kewibawanya dia sebagai Tuhan. Oleh karena itu, mungkin kita diperhadapkan di dalam dunia ini sekarang dengan kata-kata kalimat apologet. Kita tidak bisa berapologet kalau kita tidak pernah duduk dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah belajar dari Tuhan. Dan kalau kita tidak pernah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya dituntun oleh Dia. Jangan karena engkau sekolah. Jangan karena engkau punya titel gelar teologi sampai di S berapa. Tetapi mari kita belajar dari Tuhan. Sehebat apapun kita. Orang Farisi pun hebat. Tetapi kalau kita duduk dengan Tuhan, kita mau diajar oleh Tuhan, maka kita pun bisa berapologet untuk masa saat ini. Itu yang kedua, saudara-saudara, yang saya temui dan jumpai, bahkan saya temukan di dalam kitab Markus pasal 12. Dan yang terakhir, saudara-saudara, ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Tuhan mengingatkan. Sekali lagi saya katakan di awal khotbah saya, Tuhan mengajar, Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita semua, hati-hati dengan orang-orang Farisi. Saudara, mereka tahu semua, mereka mengerti semua. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kepada kita semua sampai di abad ini. Mungkin tidak ada orang Farisi lagi hari-hari ini. Mungkin tidak ada lagi orang-orang Saduki hari-hari ini. Tapi Tuhan mengingatkan, hati-hatilah dengan ragi itu yang mungkin juga sampai hari ini ada. Saya bersyukur untuk semua ini. Saya percaya untuk berapologet, Tuhan akan menyertai saya jikalau saya duduk dengan Dia. Saya mau jadi muridnya. Saya mau dituntun olehnya. Maka saya bisa berapologet di zaman sekarang. So, pagi hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kepada kita semua. Tanamkan dan camkan itu dalam hati. Yesus itu Tuhan. Sekali lagi saya mau berkata, Yesus itu Tuhan. Dan ketuhanan Tuhan Yesus itu bukan karena pemilihan kita, saudara dan saya. Tapi itu semua karena memang Dia Tuhan. Dia tidak butuh suara saudara untuk menjadi Tuhan. Dia tidak butuh pengakuan saudara untuk dia jadi Tuhan. Dia tidak butuh kesudian saudara menganggap dia Tuhan. Saudara dan saya tidak menganggap dia Tuhan. Saudara tidak memilih dia Tuhan. Dia tetap Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, tanamkan dalam hatimu, camkan dalam hati. Yesus itu Tuhan. Dan ingatlah pengajarannya yang kedua. Kita harus mengingat pengajarannya. Tidak hanya mengingat, tetapi kita harus melakukannya. Dan yang ketiga,
kita harus mengingat apa yang Dia ingatkan kepada kita. Hati-hati dengan virus Farisi. Saya mau berkata virus Farisi. Ya mungkin orang Farisi tidak ada hari-hari ini, tapi virusnya bisa saja ada. Bagaimana kita bisa tahu itu virus Farisi? Hanya satu. Duduk, diam, menjadi murid Tuhan. Jangan bangga dengan kepandaianmu. Jangan bangga dengan kebisaanmu. Jangan bangga dengan seberapa besar pelayanan. Jangan bangga dengan seberapa besar jemaat yang kau pimpin. Itu tidak akan bisa engkau menghadapi semua kelicikan bahkan virus Farisi yang mungkin hari-hari ini muncul di abad di mana kita hidup. Sekali lagi saudara-saudara, saya mengajak kita semua, saya dan saudara, tetaplah percaya dan tetaplah menjadi murid Tuhan yang mau dididik, mau diajar, bahkan mau ditegur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.